Halo semua, kembali lagi dengan saya Eugenika Francine Kedengkian, NIM 201011020015 dari Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado. Dan seperti biasanya, ini merupakan video laporan praktikum saya kali ini. Judulnya yaitu Dampak Aktivitas Manusia Terhadap Lingkungan, terutama sampah sebagai hasil aktivitas manusia dan pengelolaannya. Dan tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis sampah sebagai hasil aktivitas manusia, mengidentifikasi sumber sampah, mengelompokkan jenis sampah organik dan anorganik, mengusulkan cara pengelolaan sampah yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Dan berikut adalah hasil praktikum saya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah juga dapat disebutkan sebagai sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau yang harus dibuang dari hasil aktivitas manusia. Sumber sampah yaitu rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Berikut merupakan sampah dari aktivitas permukiman atau rumah tangga. Di sini terdapat pampers, susu kotak, botol plastik, kantong plastik, dan sampah dari kemasan plastik lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu sampah dari proses alam, yakni daun-daun kering yang berjatuhan dan bertebaran di tanah. Ini merupakan pendataan dari sampah yang sudah kita amati. Yang pertama yaitu botol plastik, sumber sampah yaitu dari permukiman atau rumah tangga, jenis sampah anorganik. Yang kedua yaitu susu kotak, sumber sampah berasal dari permukiman dan jenis sampah anorganik. Yang ketiga pampers, sumber sampah permukiman atau rumah tangga, jenis sampah anorganik. Yang keempat, kantong plastik, sumber sampah berasal dari permukiman atau kawasan rumah tangga, dan jenis sampah anorganik. Yang terakhir, yaitu daun kering, sumber sampah berasal dari proses alam dan tergolong ke jenis sampah organik. Yang pertama, botol plastik. Dampak lingkungan, air, zat kimia dari plastik dapat mencemari air dan air menjadi keruh. Udara, pecahan plastik yang berbahaya dapat merusak paru-paru. Tanah, membuat tanah menjadi tidak subur. Sosial ekonomi masyarakat, botol plastik dapat dibawa atau praktis dibawa kemana-mana dan upaya pengelolaannya yaitu dapat didaur ulang. Yang kedua yaitu susu kotak. Dampak lingkungan bagi air dapat membuat air menjadi tercemar. Bagi udara, menimbulkan bau tak sedap. Bagi tanah menjadi kotor. Sosial dan ekonomi, mudah diperoleh, dan upaya pengelolaannya dapat dibakar. Yang ketiga yaitu pampers. Dampak lingkungan bagi air dapat mencemari air, udara dapat menimbulkan bau tidak sedap, tanah dapat membuat tanah menjadi tidak subur, dan sosial ekonomi pampers tentunya selalu dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. Upaya pengelolaannya yaitu diolah kembali atau pampers bisa didaur ulang. Yang keempat yaitu kantong plastik. Dampak lingkungan bagi air, zat kimia plastik dapat mencemari air dan air menjadi keruh. Bagi udara, pecahan plastik atau zat kimia dapat mencemari air. Bagi tanah menjadi kotor dan tidak subur. Sosial ekonomi, penggunaan kantong plastik masih sangat marak karena plastik dapat dijangkau harganya dan upaya pengelolaannya dapat didaur ulang. Dan yang terakhir yaitu daun kering. Dampak lingkungan bagi air dapat menjadi keruh. Bagi udara, jika menumpuk dan menjadi lembab, tentunya akan menimbulkan bau tidak sedap. Dan bagi tanah, mengotori tanah. Bagi sosial ekonomi masyarakat dapat mengolah menjadi kompos dan dijual. Dan upaya pengolahannya tentunya dibuat kompos. Pengelolaan sampah untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di sekitar rumah saya sayangnya belum ada atau tidak terdapat pengolahan tertentu. Karena semua sampah dari aktivitas rumah tangga atau dari tiap-tiap rumah masyarakat akan dikumpulkan dalam satu tempat yang disediakan oleh pemerintah setempat dan sampah-sampah tersebut akan dibawa ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, di TPA ini sampah-sampah akan dipilah atau sortir menurut jenis sampah itu sendiri.
Dan untuk sampah botol atau kemasan plastik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar menjadi barang berguna dan dapat mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi. Contohnya, kemasan minuman dari plastik yang dapat dijadikan pot-pot kecil dan sebagainya.